Hai semuanya, apa kabar? Semoga di hari ini tetap semangat dan segala aktivitas tetap dilancarkan ya. Nah, di segmen Ami mengulas buku episode hari ini saya akan mengulas buku berjudul 7 Langkah Rahasia untuk Membangun Kebiasaan Sukses dalam Hidup Anda. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Buku berjudul 7 Langkah Rahasia untuk Membangun Kebiasaan Sukses dalam Hidup Anda ditulis oleh Brian Tracy. Brian Tracy ini adalah ketua dari Brian Tracy International, sebuah organisasi pengembangan SDM yang berlokasi di California. Brian Tracy saat ini banyak menulis buku dan juga bergelut di komunitas sebagai konsultan dan juga dipercayai untuk menjadi konsultan di berbagai organisasi nirlaba. Sesuai dengan judulnya, buku ini mengandung 7 langkah, yaitu ditulis dari bab 1 sampai bab 7 seperti ini. Dan kita akan mulai dari bab 1 tentang kekuatan kejelasan, dan kemudian sampai di bab 7 tentang kekuatan kegigihan. 7 langkah rahasia untuk membangun kebiasaan sukses ini dimulai dengan langkah yang pertama, yaitu kejelasan. Kejelasan di sini dijelaskan penulis bahwa kita harus mengembangkan kejelasan mutlak tentang diri kita, siapa diri kita, apa yang kita inginkan, dan apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Nah, dengan begitu kita bisa terus mengembangkan atau meningkatkan probabilitas atau kemungkinan melakukan hal-hal terbaik untuk diri kita. Langkah kedua adalah kekuatan fokus. Di sini dibahasakan penulis bahwa ketika kita melakukan sesuatu setiap harinya, tentu kita akan menunjukkan sebuah kemajuan. Nah, dari kemajuan itulah kita akan semakin mendekatkan diri pada kesuksesan. Kesuksesan di sini maksudnya hal-hal yang kita cita-citakan. Nah, untuk mencapai atau memikirkan sebuah cita-cita juga di sini dibahasakan dalam beberapa langkah. Misalnya, tentukan cita-cita tersebut. Lalu, jika kemudian kita memiliki banyak cita-cita, tentukan prioritas sehingga dia akan berderet menjadi prioritas utama atau cita-cita utama hingga cita-cita poin-poin selanjutnya. Lalu kemudian tetapkan tenggat waktu dalam penentuan cita-cita tersebut dan lakukan berbagai strategi untuk tiba di cita-cita yang diinginkan. Tentu yang pertama adalah cita-cita yang diprioritas. Langkah ketiga adalah kekuatan cita-cita. Nah, kekuatan cita-cita ini perlu sekali ditekankan, bahkan banyak dibahasakan di berbagai bab di buku ini. Pentingnya seseorang mempunyai cita-cita lalu maju untuk mengambil langkah-langkah menuju cita-cita tersebut. Nah, cita-cita ini dibahasakan bahwa Anda perlu berkomitmen untuk sesuatu yang lebih besar dari diri Anda. Oleh karena itu Anda harus memiliki nilai, misi, dan cita-cita. Nah, untuk mengetahui misi kita, di sini juga dibuatkan seperti ini, kolom yang kita bisa isi, yaitu sebuah pernyataan. Misi saya adalah, karena di sini diyakini bahwa setiap orang dilahirkan di bumi ini dengan misi-misi kebaikan tertentu. Oleh karena itu di sini ada misi saya, lalu kemudian metode yang bisa kita lakukan untuk mencapai misi tersebut. Bab keempat atau langkah keempat adalah kekuatan konsentrasi. Di sini dijelaskan oleh penulis bahwa kita bisa sampai di cita-cita kita atau tujuan kita kalau kita fokus pada satu hal dulu. Jadi dengan kekuatan konsentrasi ini akan mengantarkan kita pada kefokusan pada satu hal untuk hal tersebut. Nah, di bab ini juga dijelaskan tentang metode ABCDE yang bisa dilakukan dalam membuat daftar prioritas. Misalnya sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang sebaiknya dilakukan, ya sesuatu yang baik untuk dilakukan, lalu sesuatu yang bisa kita delegasikan, dan sesuatu yang bisa kita eliminasi. Nah, dengan mengetahui itu kita bisa tahu daftar-daftar penting yang bisa kita kerjakan atau daftar-daftar yang tidak harus kita kerjakan. Jadi semuanya tidak mesti kita kerjakan, sehingga bisa melatih dan membiasakan konsentrasi kita berpikir, konsentrasi dalam
fokus melakukan suatu hal. Langkah selanjutnya adalah tentang keunggulan. Keunggulan di sini maksudnya setiap orang tentu punya kemampuan, tapi di sini dibahasakan penulis bahwa kita perlu memiliki keunggulan-keunggulan yang berbeda dari orang lain. Caranya tentu dengan melatih kemampuan-kemampuan kita sehingga kita bisa unggul dalam hal-hal tertentu, dan itu penting juga untuk sebuah kebiasaan sukses. 7 atau bab penutup dalam buku ini adalah kekuatan kegigihan. Tentu kita semua juga tahu bahwa ketika seseorang gigih terhadap berbagai tantangan yang dihadapinya, itu adalah kunci kesuksesan. Dan mungkin semua juga mengamini ya, tinggal bagaimana kemampuan kita untuk terus gigih nih dalam keseharian kita. Ketika kita sudah memiliki tujuan tertentu atau cita-cita tertentu, lalu telah memikirkan atau membuat list hal-hal apa yang kita bisa lakukan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tersebut. Tinggal kemudian tidak mungkin dong segala sesuatu itu mulus, dan ketika ada tantangan atau hambatan tergantung komitmen atau kegigihan kita untuk terus maju atau mundur. Buku yang diterbitkan di tahun 2016 ini hanya terdiri dari 100 halaman, sehingga sangat baik untuk pembaca pemula, apalagi para pembaca yang suka buku-buku motivasi dan ingin mendapatkan inspirasi tentang kebiasaan-kebiasaan sukses. Meskipun tentu definisi tentang sukses itu berbeda-beda setiap orang. Kalau kalian definisi suksesnya apa? Boleh share ya di kolom komentar. Nah, sekian dulu ulasan buku di hari Jumat ini. Sampai jumpa lagi di segmen Ami mengulas buku episode selanjutnya. Yang belum subscribe ya. Deng deng.